good. And all the time. Oh haleluya, saya bersyukur kepada Tuhan dan tentu berterima kasih banyak kepada Bapak Gembala untuk kesempatan dan kehormatan saya bisa melayani di gereja yang paling luar biasa, gereja yang saya cintai ini, gereja saya sendiri saudaraku, rumah saya juga gereja Betani dan worship yang begitu indah luar biasa. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pagi hari ini saya mau memberikan judul tema khotbahnya adalah kamu akan tertawa. Sekali lagi, kamu akan tertawa. Ini saudaraku adalah bagian daripada khotbah Tuhan Yesus. Kalau saudara perhatikan Matius pasal 5, khotbah pertama Tuhan Yesus, bahkan mungkin saudara-saudaraku ketika dia ada di bukit, namanya Mount Beatitude, Beautiful Attitude. Ada 8 ucapan berbahagia. Saudara pasti ingat, diberkatilah, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Kita perhatikan mulai ayat yang pertama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya jadi pendeta puluhan tahun, saudara-saudaraku. Sudah baca ayat ini bolak-balik, saudaraku. Rasanya kok nggak dong, saudaraku. Sekarang saya baru sadar, ternyata Tuhan Yesus dikatakan naik ke bukit. Dan kemudian Tuhan Yesus duduk. Dan kemudian Tuhan Yesus mulai berkhotbah dan mengajar. Saya jadi bingung, baru sadar, saudara, kenapa kok sekarang saya yang berdiri, saudara yang duduk begitu. Di zaman dulu itu ternyata Tuhan Yesus duduk loh khotbahnya. Ya, saya buka komentari, katanya saudaraku ini katanya ada komentari. Zaman dulu tidak ada kursi. Zaman dulu itu orang-orang itu datang mendengarkan khotbah, mereka berdiri supaya konsentrasi. Ya sudahlah saudara-saudaraku, kalau itu betul ya, saya tidak mau menjelaskan itu. Yang penting saudara boleh duduk tapi konsentrasi, dengarkan firman Tuhan, jangan lihat handphone. Yang setuju katakan amin. Supaya firman Tuhan bisa disampaikan dan merubah kehidupan saudara. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Oke, sekarang kita masuk saudaraku. Jadi ketika Tuhan Yesus duduk di atas bukit itu dan dia mulai berkhotbah, saudaraku, kita lihat di ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saya lebih suka saudaraku translation atau versi yang ditulis oleh Dr. Lukas di Lukas pasal yang ke-6. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Oh haleluya. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, saya akan tertawa. Oh haleluya. Ini adalah target, ini adalah doa saya saudaraku. Supaya saudara perlu pulang dari tempat ini setelah mendengarkan firman Tuhan. Saudara dan saya punya damai sejahtera. Kita bisa punya ketenangan. Kita punya sukacita. Kita punya kebahagiaan. Dan kita bisa tertawa. Oh ya, kalau mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Tetapi masalahnya sulit saudaraku, kita ini sudah dewasa. Pak, saya sudah lupa kapan saya terakhir tertawa. Banyak persoalan Pak, sebagai orang dewasa. Hidup di dunia ini susah Pak. Bagaimana mungkin saya bisa tertawa kalau ekonomi saya sedang menangis Pak? Bagaimana saya bisa tertawa kalau tubuh ini sedang menangis? Bagaimana saya bisa tertawa Pak kalau perasaan saya sedang menangis? Bagaimana saya bisa punya sukacita yang merupakan perlindungan Tuhan kalau keluarga saya sedang menangis? Kalau saya sedang ditinggalkan orang yang saya dicintai? Bagaimana saya bisa tertawa Pak? Saya dalam keadaan yang panik. Saya dalam keadaan ketakutan. Saya dalam keadaan kekhawatiran. Bagaimana saya bisa tertawa? Bayar tagihan belum tahu bagaimana. Bayar cicilan rumah susah. Interest rate bunga, suku bunga naik. Bagaimana saya bisa tertawa? Pekerjaan saya sukar Pak. Bagaimana saya bisa tertawa? Suami saya meninggalkan saya. Istri saya pergi meninggalkan saya. Bagaimana saya bisa tertawa? Anak saya belum di dalam Tuhan. Bagaimana saya bisa tertawa? Sampai hari ini saya masih jomblo Pak. Tidak ada yang mau sama saya.
Bagaimana saya bisa tertawa, Pak? Latar belakang keluarga saya seperti ini. Bagaimana saya bisa tertawa, Pak? Gak ada yang mau sama saya, hidung saya pesek, Pak. Bagaimana saya bisa tertawa? Sudah menikah 10 tahun belum punya anak. Pak, bagaimana saya bisa tertawa, Pak? Rumah saya belum lunas dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya tahu, saya mengerti. Kita ini hidup di dunia sukar, kita sering menangis, kita sering sedih. Tetapi hari ini biarlah saudara dan saya percaya, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup membuat saudara yang menangis, kita akan pulang tertawa dan bersuka cita. Oh, katakan amin. Dan kemudian tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh, bagaimana Pak saya bisa tertawa? Saya cuma punya pesan yang sangat sederhana. Saya berkata kepada Bapak Gembala, saya janji saya khotbah simple hari ini, saudara-saudaraku. Poin saya yang pertama sederhana, adalah normal untuk menangis. Tapi ingat, jangan lama-lama. It's okay to cry. It is normal saudara menangis, sedih. Adalah normal untuk menangis. But please don't cry too long. Jangan menangis terlalu lama. Oh, jadi boleh Pak menangis itu. Boleh-boleh saja menangis. Itu sikap kemanusiaan yang wajar. Saya bisa kasih contoh kepada saudara Abraham, bapak orang percaya, bapak orang yang beriman, saudaraku. Oh, sekalipun tidak memiliki dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Oh, saudara-saudara, seorang yang luar biasa. Kita pun disebut keturunan Abraham. Tetapi saudara tahu, Alkitab berkata, saudaraku, ketika dia berdiri di depan makam daripada istrinya Sarah, yang meninggal di usia 127 tahun, dimakamkan di Gua Makpela di Kiryat Arba, di Hebron, saudaraku. Sekalipun dia bapak orang beriman, Alkitab berkata Abraham meratap. Abraham pun menangis ketika dia ditinggalkan oleh istri 87 tahun usia perkawinannya, saudaraku. Oh, Sarah yang mengikuti dia pun menangis. Dan saya mengerti, saudara-saudaraku. Bayangkan kalau engkau dipersatukan dalam Tuhan, engkau satu daging, dan kemudian salah satu diambil. Aduh, sedih, menangis. Itu adalah sesuatu yang wajar. Saudara lihat Yusuf, seorang yang luar biasa. Saudaraku, dipakai Tuhan menerjemahkan mimpi daripada Fir'aun menjadi penyelamat dunia ini. Oh, semua yang kelaparan datang kepada Yusuf. Tetapi saudaraku, ketika 23 tahun kemudian, setelah dia meninggalkan Israel, dia ketemu dengan kakak-kakaknya, dia sudah gak tahan, saudara-saudaraku. Dan Alkitab berkata Yusuf, Perdana Menteri, saudaraku, orang nomor 2 yang paling hebat, saudaraku, yang menguasai dunia saat itu. Dikatakan Yusuf menangislah ia. Bukan menangis biasa-biasa, dia menangis keras-keras. Saking kerasnya, saudaraku. Dikatakan seluruh istana orang Mesir, seluruh orang Mesir dan istana Firaun bisa mendengarnya. Yusuf pun menangis. Saya jadi teringat Hana, seorang yang luar biasa, saudaraku. Oh, melahirkan nabi yang luar biasa namanya Samuel. Sama, saudaraku. Oh, dia menangis. Dia menangis setiap tahun, setiap saat, bahkan tidak mau makan. Oh, dia disakiti oleh penina. Tidak terima, kenapa Tuhan? Suamiku ambil istri lagi. Dan lain sebagainya. Setiap tahun, tetapi dia pergi ke rumah Tuhan. Dan ketika dia ada di rumah Tuhan, saudaraku, dikatakan dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan. Sambil menangis terseduh-seduh. Kita semua tahu ceritanya, pendeta Imam Eli lihat, oh ada jemaat yang datang nangis dengan terseduh-seduh. Oh, saudara-saudaraku, betapa beban berat, saudaraku. Kita lihat lagi Hizkia, seorang raja yang luar biasa. Ketika Yesaya bin Amos datang dan berkata kepadanya ketika dia jatuh sakit dan hampir mati. Oh, nabi itu berkata, engkau pasti mati, engkau gak akan sembuh lagi. Oh, Hizkia menangis. Bahkan dikatakan dia memalingkan mukanya ke arah dinding. Dia menangis dengan sangat. Oh, kita melihat saudaraku Elisa, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. A man of miracle. Seseorang yang melakukan banyak mujizat, saudara. Double portion anointing, saudara, of the Holy Spirit. Double porsi daripada gurunya Elia, saudara. Oh, ketika dia menyelesaikan pekerjaan Elia, mengurapi Hazael menjadi raja negara Aram. Dan ketika Tuhan menunjukkan kepadanya bencana yang akan terjadi, Alkitab berkata Elisa menatap dengan lama ke depan. Lalu menangislah abdi Allah itu. Sampai Hazael bingung, mengapa Tuanku menangis?
menangis. Bayangkan seorang yang lihat mujizat pun bisa termagu-magu, saudaraku. Bisa kaget, bisa sedih hatinya. Saya jadi teringat Rasul Paulus yang menulis separuh lebih daripada Alkitab Perjanjian Baru. Ketika dia berpisah dengan para penatua jemaat di Efesus. Ketika dia berkata bahwa engkau tidak akan melihat aku lagi. Karena Paulus tahu dia akan mati dipenggal oleh Kaisar Romawi namanya Nero. Alkitab berkata mereka berlutut bersama-sama, berdoa bersama-sama, menangislah mereka semua dengan terseduh-seduh sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia, mereka sangat berduka cita. Terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Mereka semua sedih, saudaraku. Bagaimana dengan Tuhan kita Yesus Kristus sama, saudaraku. Saya jumpai ayat yang paling pendek di dalam Alkitab terjadi di Betani. Bukan kebetulan nama gereja kita Betani, saudaraku. Tuhan Yesus datang ke Betani dengan satu tujuan. Membuktikan bahwa I am the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada aku tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Dia datang, saudaraku, dia tahu Lazarus sudah mati 4 hari 4 malam di kuburan. Dia datang ke Betani dengan tujuan untuk membangkitkan Lazarus dari kematian. Dan dia tahu akan terjadi sukacita. Tetapi walaupun dia tahu dia akan membangkitkan Lazarus, tetapi ketika dia melihat Maria menangis, ketika dia melihat Marta menangis, ketika Tuhan Yesus melihat orang-orang menangis, Tuhan pencipta langit dan bumi, oh El Shaddai, Allah yang besar, di Almighty God, oh Mesias itu, saudaraku, dikatakan maka menangislah Yesus. Jesus wept. Oh, satu ayat yang paling pendek di dalam Alkitab. Jadi ternyata Tuhan pun menangis bersama-sama dengan saudara. Dia tahu, dia sadar, dia perhatikan, dia sayang kepada saudara semua. Makanya Rasul Paulus mengajarkan gerejanya di Roma, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, tetapi menangislah dengan orang yang menangis. Itu perintah Alkitab, saudara-saudaraku. Jadi kalau hari ini saudara lagi susah karena penyakit kanker, saudara menangis. Saudara lagi susah, tidak tahu bagaimana caranya membayar cicilan rumah. Saudara tidak tahu apa yang masa depan akan terjadi. Saudara di gereja ini menangis. Saya pun akan menangis bersama dengan saudara. Karena itu adalah ayat firman Tuhan. Tetapi perintah, tetapi janji Tuhan datang kepada saudara. Kalau saudara menangis, ingat satu hal. Jangan lama-lama. Kenapa? Karena ada janji Tuhan di Mazmur pasal 30. Weeping may endure for the night, but joy comes in the morning. Memang sepanjang malam ada terdengar tangisan, tetapi percayalah menjelang pagi akan terdengar sorak-sorai. Yang percaya katakan amin. Yang percaya sorak-sorai untuk janji Tuhan ini. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mungkin saudara dan saya ada di dalam musim malam tangisan. Mungkin kita ada di dalam season, ada musim di mana kita sedang sedih. Kita sulit untuk dihiburkan. Tetapi percayalah Tuhan berjanji bersama dengan Tuhan. Janganlah engkau putus asa. Tetaplah percaya dan beriman. Sebab pagi sukacita akan datang atas hidup saudara. Oh haleluya. Maksud Bapak apa? Maksud saya adalah weeping may endure for the night. Jadi kalau engkau weep, menangislah dengan iman. Menangislah dengan pengharapan. Menangislah dengan percaya. Maksudnya apa? Weep with faith. Maksudnya ya, I'm weeping now but I still trust Him. I'm weeping now but I put my hope in Him. I weep now but I still love Jesus. Ya, aku menangis hari ini tetapi aku masih percaya kepadanya. Aku menangis hari ini tetapi aku punya pengharapan kepadanya. Aku sedang menangis hari ini tetapi aku tetap cinta Dia. Aku menangis malam hari ini namun aku percaya besok pagi akan ada sukacita dan akan ada sorak-sorai. Weeping may endure for the night, but joy comes in the morning. Sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan kita. Oh haleluya. Saya mau cerita kepada saudara kisah seorang bernama James dengan Patricia. Seseorang yang luar biasa, suami istri, saudaraku, menikah 60 tahun tanpa pernah berantem.
Waktu saya melihat kisahnya, saudaraku, itu betul-betul menyentuh. Karena puji Tuhan, bulan depan, saudaraku, saya dengan istri merayakan silver wedding anniversary. Oh, pernikahan yang ke-25 dan pernikahan kami masih strong, saudaraku. Masih diberkati oleh Tuhan, luar biasa. Tetapi saya menjalani 25 tahun menikah, masih banyak argumen. Masih sering berantem, saudara-saudaraku ya. Saya jujur sama saudara, saya pendeta, tapi punya banyak kelemahan, saudara-saudara. Tidak ada seorang pun yang sempurna, itu sebabnya kita perlu Tuhan. Di dalam pernikahan kita, semua suami istri katakan amin. Jadi James dengan Patricia ini, saudaraku, tidak pernah terdengar bahwa mereka berantem. Anaknya 3, saudaraku, tidak pernah melihat mereka berantem. Cucunya mereka begitu banyak, tidak pernah melihat kakek sama nenek berantem. Pada waktu usia ulang tahun pernikahan yang ke-60, saudaraku, mereka bertanya kepada kakeknya. Mereka bertanya kepada papanya, "Pak, kok bisa ya papa itu 60 tahun kawin? Gak pernah aku dengar papa berantem sama mama." Coba sharing untuk kita yang muda-muda ini. Kasih dong nasihat. Apa rahasianya? Kenapa kok bisa 60 tahun tidak pernah berantem? Papanya itu ngomong begini, "Ya oke. Papa ingat, engkau ini ingat. Kenapa kok bisa mesra dan harmonis 60 tahun? Itu semua kembali kepada 60 tahun yang lalu kami menikah. Diberkati di gereja dan kemudian kami pergi ke honeymoon. Kami honeymoon pergi ke kebun anggur. Dan kemudian kamu kan tahu papa sama mama suka naik kuda. Kami naik kuda bersama-sama. Kami jalan dan kemudian ternyata kuda yang dinaiki mama itu tidak mau mengikuti perintah. Ada pohon menghalangi di jalan. Suruh loncat gak bisa tersandung. Jadi mamamu itu jatuh. Tapi mamamu itu luar biasa. Walaupun dia jatuh dari kuda, dia tetap tersenyum. Dia tetap sukacita. Dia ngomong sama kudanya 1 kali. Dan kemudian kami jalan lagi melihat pemandangan, ada gunung. Dan kemudian ada danau itu. Kemudian ada terjadi kelicin sekali. Kudanya tidak bisa turun, kesandung lagi. Mama jatuh lagi. Tapi mama punya pengendalian diri yang begitu luar biasa. Mungkin buah roh. Ya toh, sehingga mama dengan tersenyum ngomong sama kudanya 2 kali. Sambil tersenyum kemudian naik kuda lagi, kami jalan kira-kira 1 jam. Waktu kami pulang ke villa begitu ya, kami jalan dan ternyata karena licin ada batu-batu, kesandung lagi yang ketiga kali. Mamamu jatuh lagi, nenekmu jatuh lagi. Nenek kamu punya pengendalian diri luar biasa, tetap tersenyum melihat kudanya sambil ambil sesuatu di tasnya. Ternyata itu pistol, kemudian ditembak. Dor! Langsung kudanya mati. Saya marah, saya berteriak sama mama kamu. Kamu gila ya? Mana kok kamu tembak kuda kayak gitu? Kamu sifatnya gini. Oh, mamamu itu dengan tenang noleh kepada aku sambil tersenyum 1 kali. Sejak itu sudah gak pernah berantem 60 tahun. Sejak itu aku menguasai. Saudara langsung ketawa kan? Nah, kenapa saya cerita ini kepada saudara? Saya susah cari humor saudaraku yang mungkin bisa sama dengan budaya Indonesia karena sudah lama di Australia. Tetapi intinya kenapa saya cerita humor kepada saudara? Seandainya saya cerita humor itu sekali lagi sama saudara ya. Misalnya, saya mau cerita kepada saudara tentang seorang yang namanya James dengan Patricia. Yang ulang tahun pernikahan yang ke-60. Dan saya mengulangi cerita yang panjang itu saudaraku. Apakah saudara masih bisa tertawa? Enggak. Karena stand up comedian itu cuma cerita joke 1 kali. Ya kalau dia cerita kedua kali yang ya, mungkin masih ada yang gak punya IQ, gak nututi gitu. Jadi gak bisa tertawa begitu saudara. Dia mungkin ketawa di joke yang kedua, di joke yang ketiga, di joke atau humor yang sama. Tapi intinya adalah engkau gak akan bisa tertawa terus menerus untuk mendengar humor yang sama. Dan ini poin yang saya mau sampaikan. Kalau saudara dan saya tidak bisa tersenyum terus menerus untuk humor yang sama, kenapa saudara dan saya bisa terus menerus menangis untuk cerita atau keadaan yang sama?
Kalau kita ini loh tidak bisa berulang-ulang tersenyum dengan humor yang sama, kenapa kita harus menangis terus-menerus berbulan-bulan, bertahun-tahun, sedih sampai kita frustrasi, sampai kita hilang harapan. Itu sebabnya saya berkata kepada saudara, it's okay untuk menangis, tetapi jangan lama-lama. Saya mau pinjam perkataan Tuhan Yesus di Matius pasal yang ke-6. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Janganlah engkau menangis karena besok, saudaraku. Janganlah engkau sedih karena hari besok. Karena besok itu mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tangisan satu hari cukuplah untuk sehari. Jangan menangis lama-lama. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, jangan menangis lama-lama. Ayo, saya tidak mendengar suara saudara lebih kuat lagi. 1, 2, 3. Jangan menangis lama-lama. Oh, katakan amin. Sekarang beritahu sebelah saudara, kamu kalau nangis jangan lama-lama ya. Kamu nangis jangan lama-lama. Oh, haleluya. Pak, bagaimana saya bisa tertawa? Bagaimana saya bisa bersuka cita? Saudara sudah mendengar itu khotbah Tuhan Yesus yang pertama di bukit. Saudara sudah mendengar, jangan menangis lama-lama. Yang kedua, saudara-saudaraku, kuatkanlah kepercayaanmu kepada Tuhan. Menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Saudara lihat ada seorang tokoh yang luar biasa namanya Daud. Di 1 Samuel pasal 30, saudara. Ketika Siklag terbakar, semuanya habis. Rumahnya habis, uangnya habis, hartanya diambil, istrinya diambil, anaknya diambil, saudara. Dan ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Istri mereka serta anak mereka laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dengan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, kalau saudara teruskan ceritanya, kita semua tahu Tuhan pulihkan, Tuhan tolong, mujizat terjadi. Istrinya kembali, anaknya kembali, hartanya kembali, bahkan dapat jarahan. Amalek semuanya kalah, saudara-saudara. Tetapi saudaraku, saya mau katakan kepada saudara, Daud itu menangis dengan nyaring, saudaraku, sampai gak kuat lagi menangis. Saya baca ayat itu, saya bingung. Daud itu menangis sampai gak kuat menangis, pedih hati itu seperti apa? Lawung dia ini kan pahlawan loh, saudara-saudara. Lawung Daud itu bisa kalahkan Goliat. Daud kemana-mana perang disertai dengan Tuhan. Oh saudara, bukankah ketika semua wanita keluar, saudaraku, menyambut Raja Saul. Mereka menyambut Raja Saul, saudara-saudara. Iya toh, dari wanita-wanita dari berbagai kota. Dikatakan saudaraku, tua muda, mereka membawa rebana, gemerincing. Mereka menyanyi berbalas-balasan. Saudara tahu berbalas-balasan artinya sopran, alto, tenor, bass, saudara-saudaraku. Oh, mereka gantian, mereka menyanyi. Saul kalahkan 1000 musuh, namun Daud kalahkan belaksa-laksa, belaksa. Saudara bisa bayangkan orang yang mengalahkan 10.000, puluhan ribu, saudara-saudaraku. Itu masih bisa nangis sampai tidak kuat lagi menangis. Saudara bisa bayangkan kan, bukan? Jadi menangis is okay. Tetapi jangan lama-lama. Saudara perlu menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Itu yang Daud lakukan. Dia menangis, ya dia menangis. Dia berkabung, ya dia berkabung. Tetapi ada batas waktunya. Setelah itu dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dan biarlah jemaat Betani dingin. Dan saya tidak tahu apa yang membuat engkau menangis. Apa yang membuat engkau sedih. Tetapi hari ini biar saudara dan saya ambil keputusan seperti Daud. Menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Yang mau taruh tangan saudara di dada sambil berkata, saya menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Ayo lebih kuat lagi semua berkata, saya menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Pertanyaannya saudara-saudaraku, Daud itu
pada saat dia mengalami peristiwa seperti itu, dia tidak akan pernah menyangka. Dia tidak akan pernah expect, saudaraku, bahwa dia yang cinta Tuhan, dia yang melayani Tuhan, dia yang ikut Tuhan, dia yang disebut a man after God's own heart. Orang yang berkenan di hati Tuhan pun bisa mengalami bencana, bisa mengalami tragedi, bisa mengalami malapetaka, bisa mengalami mara bahaya. Dan kalau keadaan saat itu, dan saya bisa bayangkan orang-orang tanya kepada Daud, Bapak Daud, kenapa ini terjadi dalam hidupku? Bukankah aku sudah mengembalikan persepuluhan? Bukankah aku sudah memberi persembahan taruma? Bukankah aku sudah memberikan persembahan? Bukankah aku melayani? Bukankah aku join pemain musik? Bukankah aku ibadah rajin? 52 minggu aku tidak pernah terlambat. Bukankah aku sudah ikut SOM? Bukankah aku ikut FA? Bukankah telah diperlukan gereja Betani Nginden perlu orang yang melayani didiakan, aku daftar. Perlu melayani penyanyi, aku daftar. Perlu asyir, aku daftar. Perlu tukang parkir, aku mau melayani. Tapi kenapa aku mengalami bencana? Kenapa, Pak? Kalau saudara tanya sama saya juga nggak tahu jawabannya, saudara-saudara. Saya ini hamba Tuhan, saudara-saudara. Tapi saya nggak bisa pura-pura, oh Tuhan berbicara. Saudaraku, saya nggak tahu jawabannya. Jujur, saudaraku, kenapa itu terjadi. Tetapi kalau saya dipaksa untuk menjawab pertanyaan seperti itu, saudaraku, mungkin ini jawabannya, saudaraku. Mungkin Tuhan izinkan itu terjadi di muka bumi ini, supaya saudara dan saya sadar yang pertama, bahwa rumah kita itu bukan di muka bumi. Rumah saudara dan saya itu di sana nanti. Supaya kita juga fokus ke surga. Yang setuju katakan amin. Kenapa Pak itu terjadi? Ya supaya yang kedua, saudaraku, supaya engkau sadar bahwa hidup di dunia yang sekarang ini, saudara dan saya perlu Tuhan. Siapa di sini yang sadar bahwa aku perlu Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Amin. Biarlah kita bisa sekali lagi tepuk tangan kepada Tuhan sebagai tanda. Aku perlu engkau Tuhan. Aku perlu engkau Tuhan. Iya toh? Dan mungkin kalau saya dipaksa menjawab lagi, saya akan ngomong kepada saudara bahwa hidup itu tidak fair. Hidup itu berat. Life is unfair. Life is hard. But believe that God is good. Kehidupan itu memang tidak fair. Kehidupan memang sukar. Tetapi percayalah Tuhan itu baik. Makanya setiap kali saya ambil mikrofon, saya mulai kebaktian, saya selalu berkata, God is good all the time and all the time. God is good untuk menceritakan, menguatkan, untuk memulihkan saudara dan saya apapun yang kita alami. Walaupun kehidupan itu sukar, kehidupan itu unfair, tetapi kita percaya bahwa God is good all the time and all the time God is good. Haleluya! Saudara-saudaraku, kalau saudara mengikuti berita di Amerika, saudara-saudaraku, tanggal 2 Januari, jadi bulan yang kemarin, ya, itu hari libur, saudara-saudara. Dan kemudian seperti biasa orang Amerika itu suka melihat pertandingan sepak bola. Dan ketika pertandingan sepak bola itu, saudara, tiba-tiba ada seseorang anak muda, saudaraku, cinta Tuhan, namanya Damar Hamlin, usia 24 tahun. Dia bermain untuk Buffalo Bills, saudara-saudaraku. Ini disiaran langsung. Saudara bisa bayangkan, saudaraku, pertandingan masih 5 menit lebih, saudaraku, dia di-tackle. Dan kemudian dia tiba-tiba jatuh, kolaps. Dia mengalami yang namanya cardiac arrest, penghentian jantung, saudaraku. Kira-kira 10 menit, saudara-saudaraku, dia tergeletak di sana, orang semua berusaha CPR, kemudian saudaraku pakai elektrik supaya jantungnya jalan, karena jantungnya mati, saudaraku, dia sudah tidak bergerak di situ, saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Saudara, ini live, saudaraku, di National Stadium. Seluruh pemain, saudaraku, dengan orang-orang, saudaraku, mereka berhenti bertanding, mereka berlutut, saudara-saudaraku. Dan mereka bisa berdoa bersama-sama di stadion yang besar itu. Disaksikan sekian juta orang, saudara-saudaraku. Itu luar biasa, saudaraku. Ini adalah New York Times. Mereka berdoa, Lord, I need you. Oh, please be by my side. Tuhan, kami butuh engkau. Tolong ada di sebelah kami. Kemudian Damar Hamlin dibawa ke ambulan, masuk emergency. Di situ jantungnya berhenti lagi, saudara-saudara. Ya, dan kemudian jalan lagi, kira-kira begitu. Dan orang itu berdoa, saudara-saudara. Ya.
Jadi pertandingan berhenti, mereka berdoa. Setelah itu pertandingan tidak dilanjutkan. Walaupun orang begitu banyak sudah beli tiket. Dan ini disaksikan banyak anak muda karena mereka lihat live, saudara. Jadi anak-anak kecil, anak-anak muda, lihat mereka semua kaget melihat orang-orang berdoa. Dan itu saudaraku menggerakkan, bahkan saudaraku analis daripada ESPN dan Olfoski itu berdoa untuk Hamlin, saudaraku, di national TV, saudara. Broadcast, semua orang tahu. Bahkan pembukaan Senat pun mereka berdoa. Jadi timbul satu gerakan berdoa. Di mana-mana ada hashtag, saudaraku, berdoa untuk Hamlin. Oh, kami cinta damar, berdoa untuk damar. Saudara-saudara, mereka berdoa di mana-mana, satu gerakan berdoa. Dan mungkin saudara berkata, Pak, apa signifikannya? Kalau saudara mengikuti politik di Amerika, saudaraku, mereka itu sudah dilarang untuk berdoa di acara olahraga, di acara sekolah, rasis. Ya, engkau harus tahu bahwa banyak yang nggak percaya, jadi tidak boleh berdoa. Jadi dilarang mereka berdoa. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, ketika peristiwa itu terjadi, mereka berdoa panggil nama Tuhan, saudara-saudara. Dan tidak ada yang melarang. Itu hebatnya Tuhan. Dan ini beritanya, saudaraku, American Magazine, prayer is real. Doa itu nyata. Beberapa hari kemudian dia sadar, walaupun dia masih pakai selang, nggak bisa ngomong. Dia tanya, siapa yang menang di pertandingan? Dokternya bilang, kamu yang menang, kamu menangkan pertandingan kehidupan. Saudara-saudara, dan kemudian saudaraku, beberapa minggu kemudian dia mulai sehat. Bahkan Hamlin ngomong begini, ya, God using me in a different way. Tuhan pakai saya dengan cara yang berbeda supaya banyak orang berdoa. Sekarang dia dinyatakan sehat, bahkan dia sebentar lagi diperbolehkan untuk main sepak bola lagi. Saudaraku. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudaraku, itu mujizatnya. Tetapi yang buat saya menarik, saudaraku, nggak ada yang tahu kenapa kok seorang muda usia 24 tahun, sehat, hebat, cinta Tuhan. Saudaraku, dia punya pelayanan beli mainan, saudaraku, untuk anak-anak yang tidak punya, saudaraku, di komunitasnya. Oh, dia sungguh-sungguh. Tidak ada yang tahu kenapa dia bisa kolaps jantungnya. Tidak ada yang tahu kenapa dia bisa hampir mati, sakit begitu, saudara. Nggak ada yang tahu. Saya seakan-akan waktu baca berita, seakan-akan Tuhan itu ngomong begini. Ya ini loh, supaya orang sadar bahwa manusia itu perlu Tuhan, bahwa Tuhan itulah yang berkuasa atas segala-galanya. Itu sebabnya saya encourage jemaat Bethany Nginden ini. Banyaklah berdoa, carilah Tuhan. Kenapa kok peristiwa tangisan itu terjadi? Supaya saudara dan saya sadar kita perlu Tuhan, kita perlu berdoa, kita perlu ibadah, kita perlu melayani, kita perlu memberi, kita perlu sungguh-sungguh, menyala-nyala bagi Tuhan. Saudara kalau ikut berita di Amerika, saudaraku, Asbury University Revival, saudara akan heboh. Ya, saya tahu banyak orang Indonesia tidak tahu, tapi karena saya mengerti, minggu kemarin di doa pengerja, saya tanya pengerja, ini level pengerja, itu cuma 3 orang yang tahu. Saya ngomong kepada mereka di Sydney, itu jam 7 malam di Kentucky, Wilmore, Kentucky, Amerika, Asbury University, itu jam 3 pagi. Gedung itu masih penuh. Duh, Pak, apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi sederhana, tanggal 8 Februari kemarin ini, 2 minggu yang lalu, saudara-saudara. Anak-anak muda, 1.650 orang kira-kira, saudara. Mereka nyanyi, mereka nyembah, cari Tuhan, saudaraku. Ibadah chapel biasa di universitas, 1 jam udah selesai. Tapi nggak mau pulang anak-anak itu. Ini anak-anak muda, saudaraku. Mereka tidak punya band yang top, cuma piano, sound system biasa, nggak punya lampu, gedung yang gaung, saudara-saudara. Tapi mereka cari Tuhan. Mereka berdoa, saudaraku. Mereka berlutut, ratusan anak berlutut di mimbar, saudara. Mereka menangis, cari Tuhan, kami perlu Engkau. Kebaktian gak selesai, saudara-saudara. Gak selesai, 24 jam gak selesai, 48 jam, 2 hari gak selesai. 3 hari terjadilah satu revival yang luar biasa. Orang-orang berbondong-bondong datang ke sana, 20.000 orang ke sana, orang Indonesia termasuk, saudara. Bahkan saya sampai ngomong kepada diri saya, waduh kalau tiket ada murah, saya kepingin ke sana, saudara. Saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa revival itu bisa terjadi. Ini buktinya sekarang ini terjadi, Tuhan pakai anak-anak muda. Sampai harus di stop, saudaraku, setelah 400 jam. 24 Februari, berarti berapa? 2 hari yang lalu berhenti.
saudaraku. Karena dibatasi hanya 25 tahun ke bawah yang boleh masuk gedung. Yang lain harus ke tempat yang lain. Masuk ke University Revival, ke Ohio University, ke Regent University. Anak-anak muda dilawat Tuhan. Ngusir setan, kesembuhan terjadi. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mau cari Tuhan. Dan saya mau ngomong yang sama kepada Bethany dan hari ini kita semua cari Tuhan dan berdoa. Tuhan akan melawat kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menjamah kita yang percaya sorak-sorai bagi Tuhan kita. Oh, haleluya. Kamu akan tertawa. Menangis jangan lama-lama. Kuatkanlah kepercayaanmu kepada Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena ada tangisan yang berbeda. Ini tangisan yang lain. Contoh saja saudara-saudara. Di Bilangan pasal yang ke-13 dan 14, saudara ingat ketika Musa mengutus 12 pengintai, 10 pengintai datang dan berkata memang tanah itu berlimpah susu dan madunya. Tetapi di situ banyak raksasa-raksasa, kami seperti belalang. Ingat cerita itu? 10 pengintai membuat seluruh bangsa itu nangis. Dan Alkitab berkata mereka nangis seharian. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring. Dan bangsa itu menangis pada malam hari itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Mereka berkata, sekiranya kami mati. Mereka juga nangis. Mereka menangis dengan nyaring. Bedanya apa dengan Abraham? Bedanya apa dengan Yusuf? Bedanya apa dengan tangisan daripada Hana? Bedanya apa tangisan dengan Rasul Paulus? Dia menangis sama menangis. Bedanya menangis tidak punya harapan. Menangis, weeping of self-pity. Menangisi diri sendiri. Weeping of unbelief. Menangis tapi gak percaya. Menangis bersungut-sungut. Menangis kenapa aku begini bersungut-sungut. Nah itu bedanya saudara. Itu sebabnya saya berkata menangis itu oke. Tapi jangan lama-lama, engkau perlu menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Dan ketika engkau menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan, Tuhan bisa tolong saudara. Saya punya banyak cerita saudaraku ya. Saya bulan yang lalu saya pergi ke Jepang. Dengan keluarga bawa anak-anak jalan-jalan. Nah, kemudian kami pergi ke Iwaki Global Mission Chapel di Jepang. Ya, Iwaki itu 2,5 jam dari Tokyo. Dan saudara lihat gedung ini saudaraku ya. Ini gedung gereja yang mereka beli di tahun 2010. Dengan harga di bawah separuh, saudara, 40%, 80 juta yen. 3 tingkat gedungnya, saudara-saudaraku, bagus. Ya, ada toko bukunya, masuk ada coffee shopnya. Saya tinggal di lantai 2 sama anak-anak. Mewah sekali, saudara, guest house-nya. Bisa milih kamarnya. Ya tuh lantai 3, besar. Parkirnya besar, saudara-saudaraku. Terus apa Pak yang menarik? Yang menarik, saya tidak pernah lihat, saudaraku, gedung itu dari 2010 sampai sekarang, 13 tahun, tidak pernah dikunci. Jadi waktu saya naik, ya nggak dikunci, ditulis, please don't lock the door. Nggak usah, kunci nggak apa-apa. Saya tanya sama pendetanya, lah kalau nggak dikunci, ini jalan besar di situ, ada kereta dan lain sebagainya. Dia bilang Jepang itu aman. Tidak pernah kecurian. Saya bilang, oh my God. Kalau itu ada di Australia, saudaraku, sound systemnya hilang dulu, saudara. Pemain keyboardnya hilang dulu, saudara. Ya mesin kopinya hilang dulu, itu enggak, saudara. Nah, tetapi bukan itu saja yang saya mau cerita kepada saudara. Itu gereja itu digembalakan oleh namanya pendeta Pastor Akira Mori dengan Pastor Aniken. Pastor Akira itu orang Jepang, istrinya orang Norwegia. Jadi saya berkhotbah di sana dalam bahasa Inggris, dia menerjemahkan di dalam bahasa Jepang. Saya kan tipe pengkhotbah semangat, saudara-saudara. Dia juga bisa ikut semangat. Saudara lihat wajahnya, saudara. Usianya sudah 75 tahun lebih. Tapi sehatnya minta ampun. Kami dijemput nyetir bus, saudara-saudaraku. Saya punya koper besar-besar, dia angkatin. Saya bilang, jangan pastor. Saya yang masih muda. Udah apa-apa, sehat, saudara. Kami ngobrol. Waktu saya cerita ini, orang-orang Indonesia ngomong, oh iya Pak, biasa orang Jepang itu panjang umur. Karena mereka itu makan ikan, Pak. Saya itu bingung sama orang Indonesia. Orang panjang umur karena makan ikan. Saya ngerti karena obat-obatan, karena omega 3, vitamin dan lain sebagainya. Tapi bukan itu. Ada faktor ini loh di atas. Yang mengerti katakan amin. Ada faktor Tuhan. Mau panjang umur, cari Tuhan. Mau sehat, cari Tuhan. Mau diberkati, cari Tuhan. Mau dipulihkan, cari Tuhan. Ayo tepuk tangan yang meriah.
bagi Tuhan kita. Ya, faktor Tuhan itu saudara. Jangan lupa sama faktor Tuhan. Oh Tuhan itu. Ini kesaksiannya saudara. Saya tahu saudaraku, tempat itu namanya Iwaki. Saudara kalau melihat sejarah tentang Iwaki, tanggal 11 bulan Maret 2011 terjadi gempa bumi 9,1 magnitude. Sekarang ini saudara di Turki sama di Syria itu cuma 7,5 magnitude. Data tanggal 26, data beberapa hari yang lalu saudara sudah 42.000 orang dipanggil Tuhan. Kita perlu berdoa untuk Turki dan Syria. Tetapi Jepang pada waktu mengalami tsunami ini saudaraku 28.500 orang meninggal. Ya, ombak itu kecepatan 800 km per jam kira-kira begitu. Dan saudara lihat Sendai, di bawahnya itu Iwaki. Jadi saya ada di kota itu, diceritakan kesaksian mereka, pantai ini hancur dan lain sebagainya. Oh saudara-saudara, sampai mission centernya dari Norwegia itu telepon cari, ya toh, kamu pack, kamu punya barang, pulang ke Norwegia. Kami bayarin semua tiketnya, semua biaya yang kami tanggung. Mereka ngomong, no, kami dipanggil untuk melayani di Jepang, ini saatnya. Mereka buka gereja itu, saudara, baru 1 tahun menjadi tempat logistik, saudara-saudara bisa Google ini, jadi pusat, saudara-saudaraku. Ya ada ratusan orang sempat tinggal di sana, saudaraku, ya dari berbagai negara. Mereka mulai bangun, saudara-saudara, ya. Itu yang terjadi. Tidak ada yang tahu kenapa kok bisa ada tsunami. Tidak ada yang tahu kenapa kok ada bencana. Kenapa nggak ada yang tahu jawabannya. Saya juga nggak mengerti, saudara. Tetapi yang terjadi adalah ini. Saudara harus tahu bahwa Jepang itu 80%, saudaraku, pembangkit listriknya tenaga nuklir. Dan Daiichi, saudaraku, Fukushima nuclear disaster itu terjadi. Karena apa, saudara-saudaraku? Nuklirnya itu kena sapu, mesin dieselnya, pendinginnya itu gak jalan, sudah meledak. 20 km radius itu dievakuasi. Mereka posisinya itu 40 km, saudaraku. Dan Pastor Akira berkata, tim kami tidak ada yang tahu. Anggota gereja kami tidak ada yang tahu. 3 minggu kemudian mereka dapat reading daripada radiasi masih di atas normal, saudara. Jadi mereka terekspos dengan radiasi daripada nuklir itu. Dan kita semua tahu waktu radiasi itu terjadi, bentuknya ikan aja berubah, saudara. Tapi yang luar biasa 13 tahun kemudian, saudaraku, mereka berkata kami tetap sehat, kami tetap kuat, tidak ada kanker, tidak ada tumor, kami semuanya sehat karena Tuhan. Sekalipun terkena radiasi, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh, glory, 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 haleluya. Saya mau cerita lagi kepada saudara, boleh ya saudaraku? Sekarang dari seseorang jemaat kami di kota Sydney, namanya saudaraku Sofia Elizabeth Liao, usianya baru 8 tahun. Ini kejadian 24 Desember yang kemarin orang tuanya Erwan dengan Valina membawa dia ke Blackwood Beach di Cronulla. Ini saudaraku gambarnya, Sofia itu main-main di situ, saudara-saudaraku, ya, karena dipikir enggak apa-apa, bisa lihat ambil kerang, ambil ikan yang terperangkap di sana, tanpa dia sadari ketika ombak itu datang, orang tuanya tidak memperhatikan, saudaraku, sebetulnya tempat ini berubah, saudaraku, masuk ombak yang besar, saudara-saudaraku, ya. Kemudian foto yang kedua, Sofia menunjukkan itu, jadi kayak gitu. Jadi Sofia itu terlempar ke laut bebas, saudara. Saudara bisa bayangkan waktu terlempar ke laut bebas, mamanya teriak, lari, saudara, sampai luka-luka, saudaraku, kena batu. Bapaknya nyemplung, saudara. Gak kuat karena kurus, gak biasa berenang di laut bebas. Tapi luar biasanya, saudaraku, orang-orang bule di situ, saudaraku, lagi sunbathing. Nah, kemudian bisa nyemplung nolong Sofia di sana. Jadi anak itu tidak luka sama sekali, orang tuanya malah yang luka-luka, saudaraku. Itu memang mujizat, tetapi ada sesuatu yang saya mau share kepada saudara. Dan ini mungkin khotbah yang terbaik yang saudara perlu dengar. Tiba-tiba mamanya malam hari itu ngomong begini sama anaknya. Nak, mama ini sampai histeris, sampai nangis, terus sampai badan gemetar, aduh gitu ya. Orang tuanya menangis. Tapi Sofia itu bisa tenang, anak umur 8 tahun, kemudian dia wawancara, dia tanya, nak, kenapa kok kamu tidak nangis? Kita akan lihat video ini 17 detik, saudara-saudara. You didn't cry at all. How come? Because I felt really safe, like someone was with me. Like I knew no one was there, but it felt like someone was there. I knew I was going to get rescued. Nah,
Bahasa Inggrisnya begini. Because I felt really safe. Like someone is with me. Like I knew no one was there. But I felt someone was there. I knew I was going to get rescued. Bahasa Indonesianya begini. Mamanya tanya, kamu kenapa kok tidak nangis? Kenapa kok kamu tidak takut? Karena aku rasa aman. Seperti ada seseorang bersama-sama dengan aku. Walaupun aku tahu nggak ada orang di sana, tapi rasanya seperti ada orang di sana. Dan aku tahu aku pasti akan diselamatkan. Wah, bukankah ini statement iman yang luar biasa? Dengarkan Bethany Nginden yang saya kasihi. Kita ini kena ombak, kita kena badai, kita hampir tenggelam. Seakan-akan tidak ada yang menolong kita. Tetapi kenapa kita tidak menangis? Kenapa kita tidak panik? Karena kita merasa aman. Seperti ada seseorang, Roh Kudus bersama dengan kita. Walaupun kita tahu tidak ada orang di sana, tetapi serasa ada Roh Kudus, ada Tuhan di sana. Dan kita tahu bahwa kita pasti akan diselamatkan. Bukankah statement iman yang luar biasa dari seorang anak 8 tahun? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh, haleluya. Haleluya, pemain musik boleh kembali. Saya tutup dengan Lukas pasal yang ke-7. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Ayat yang ke-36, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah orang berdosa. Saya loncat ke ayat yang ke-44 dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, kau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada berhenti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Ayat yang ke-50, Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Waktu saya di Jepang, Pastor Akira Mori, saya tahu beliau adalah pengajar sekolah Alkitab. Karena kami ada hubungan dengan sekolah Alkitab itu. Dan dia bertanya kepada saya, karena terjemahan Alkitab bahasa Jepang dengan bahasa Indonesia sama, membasahi kaki Yesus dengan air mata. Dan saya bukan pastor, konteksnya bukan membasahi dengan air mata, konteksnya mencuci kaki, membasuh kaki dengan air mata. Kemudian beliau ngomong, tapi bagaimana mungkin? Justru itu, makanya yang menerjemahkan Alkitab itu diganti, membasahi kaki dengan air mata. Tapi kalau saudara perhatikan New King James Version, saudara perhatikan bahasa aslinya, she began to wash his feet with her tears. Bahkan Yesus ngomong kepada orang Farisi itu, when I enter your home, you did not offer me water to wash the dust from my feet, but she has washed them with her tears. Kemudian Pastor Akira bertanya, bagaimana bisa wanita mengumpulkan air mata sebesar ini? Saya mau tanya wanita di tempat ini, bisakah saudara mengumpulkan air mata sebanyak aqua ini? Saudara kan ngomong tidak bisa, saya sadar tidak bisa. Duh, berarti betul membasahi. Saya bilang bukan. Bukan itu, dan saya mulai menjelaskan kepada beliau dari konteks sisi orang Yahudi. Konteksnya adalah membasuh, konteksnya adalah mencuci. Kenapa? Karena zaman itu saudaraku jalan tidak ada aspal. Zaman itu saudaraku tidak ada mesin vacuum untuk membersihkan jalanan. Zaman itu saudara tidak ada public toilet. Zaman itu saudaraku orang bukan naik
Toyota Kijang tapi naik binatang kuda betul saudaraku, atau keledai. Banyak tai binatang di mana-mana. Zaman itu orang tidak pakai sepatu seperti saya. Mereka pakai sandal terbuka. Jadi kalau mereka jalan saudara-saudaraku, kaki mereka akan kotor karena debu, karena kotoran. Itu sebabnya setiap kali mereka masuk ke rumah seseorang, mereka harus cuci kaki. Kita orang Indonesia, kita masuk ke rumah seseorang, kita copot sepatu kita. Mereka cuci kaki. Ingat konteks itu saudaraku. Perkawinan di Kana, Tuhan mengubah air menjadi anggur. 6 tempayan air dari batu. Itu apa? Untuk cuci kaki. Itu sebabnya kita tahu Tuhan Yesus di upper room berkata, kalau engkau mau menjadi lebih besar, engkau harus melayani. Karena tidak ada yang mau cuci kaki. Kenapa? Karena itu pekerjaan orang yang paling hina, dina, yang paling jelek. Maka Tuhan Yesus ambil handuk dan kemudian dia cuci kaki murid-muridnya. Ini konteksnya adalah mencuci kaki. Tuhan Yesus masuk ke rumah orang Farisi itu, nggak ada yang mau cuci kakinya. Tapi wanita ini cuci kaki dengan air mata. Tapi bagaimana engkau bisa mencuci kaki dengan air mata? Wong saya, air mata saya nggak ada segini Pak. Betul. Tetapi ketika kita menerjemahkan Alkitab ini saudara, kita harus melihat Mazmur 56 ayat yang ke-8. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? You have collected all my tears in your bottle. Oh, engkau telah menampung air mataku di dalam botolmu ya Tuhan, di dalam kirbatmu. Kenapa Daud bisa mengarang lagu seperti itu saudara-saudaraku? Karena Daud melihat sebagai pria, dia tidak punya kirbat. Tetapi zaman itu 3000 tahun yang lalu adalah satu kebiasaan Timur Tengah yang kuno, salah satu budaya daripada Romawi yang kuno, bahwa mereka semua akan punya yang namanya kirbat atau namanya tear bottle saudara-saudaraku. Karena sebagai seorang wanita engkau lahir, engkau tidak bisa berbuat apa-apa, engkau lemah, engkau tidak boleh membalas. Tapi kalau engkau diperlakukan tidak adil, engkau sedih, tampunglah air matamu di dalam kirbat itu. Makanya mereka kalau dikubur, mereka dikubur dengan kirbat itu. Saudara-saudaraku, saya akan tunjukkan kepada saudara beberapa gambar saudaraku. Ini adalah bentuk daripada kirbat ya. Saudara-saudaraku, yang gambarnya itu panjang, itu zaman Victoria di abad yang ke-19 atau di zaman American Civil War. Jadi ketika suami mereka pergi, saudaraku, perang, mereka takut, mereka menangis, mereka nampung air mata itu di dalam botol itu yang melambangkan doa mereka, sukacita, simpati, remembrance, honor, devotion, saudara. Mereka tampung itu ya, makanya bentuknya saudara melihat seperti cekungan, jadi bisa dimasukkan ditaruh di ujung daripada mata ini, kemudian air itu mengalir saudara-saudara dan ditampung. Makanya dalam jemaat orang Yahudi zaman itu, orang yang kaya bisa manggil orang berkabung, ayo nangis dikumpulkan supaya kelihatannya seakan-akan air matanya banyak gitu saudara-saudara. Oh, bisa didapatkan, bisa saudara-saudara bisa lihat hari ini, saudara bisa beli saudaraku online saudara. Nah itu harganya $52-75 tier catcher. Saudara bisa Google sendiri. Tetapi poin saya yang saya mau sampaikan kepada saudara, ini ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang yang berdosa. Hidupnya susah saudara-saudaraku. Dia lahir pasti miskin. Kemungkinan besar dia adalah seorang pelacur. Saudara-saudaraku, dia membawa tear botol itu di kalungnya. Di setiap hari dia menangis, dia diperlakukan tidak adil. Saudara-saudara, pagi dia menangis, siang dia menangis, malam dia menangis. Hari-harinya tidak bisa tertawa, saudara. Saya bayangkan saudaraku 10, 20 tahun, 30 tahun sudah lebih banyak air matanya dari botol ini, saudara-saudara, banyak. Oh, karena dia diperlakukan tidak adil. Tetapi suatu hari saudaraku, dia mendengar ada seseorang namanya Yesus dari Nazaret. Dia naik ke atas bukit dan dia berkhotbah sesuatu khotbah yang luar biasa. Berbahagialah engkau yang menangis, karena engkau akan tertawa. Dia bilang, apakah itu khotbah buat aku? Aku sedang menangis, aku susah, aku miskin, aku pelacur, aku terkenal sebagai orang berdosa. Dari aku lahir sampai usia yang tua ini, aku tidak pernah merasakan, tidak tahu apa itu rasa sukacita, tidak pernah tahu apa itu rasa damai sejahtera. Apakah benar dia mendengar bahwa Yesus dari Nazaret itu masuk ke sinagoga di rumah Tuhan di Nazaret, membuka kitab Yesaya, dan kemudian Yesus itu berkata, pada hari ini genap
Ingatlah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Orang Nazaret tidak percaya dan mengusir dan mau membunuh Tuhan Yesus. Tetapi wanita ini percaya. Kenapa? Karena nas Yesaya itu berkata bahwa Tuhan itu datang untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Oh saudaraku, dia sedang berkabung, semangatnya sudah pudar, saudara-saudaraku. Oh, kepalanya penuh dengan abu, pakaian yang dia pakai adalah kain kabung. Tetapi Yesus datang supaya menghiburnya, memberikan perhiasan kepala, minyak untuk pesta, nyanyian untuk puji-pujian. Sebagai ganti kamu mendapat malu 2 kali lipat. Sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Hidupnya penuh diludahi sama orang. Hidupnya penuh dengan noda. Hidupnya penuh dengan malu. Tidak berani ketemu sana sini, saudara. Tapi Tuhan itu janji, aku akan memberikan engkau sukacita yang abadi. Oh saudara-saudara, dia mendengar, dia membaca kitab Yesaya berkata, ketika Mesias datang, Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dia mulai percaya, dia yang bisa menghapus air mata dari segala muka. Bukankah Wahyu, saudaraku, Wahyu 7, Wahyu 21 nanti, saudaraku, di akhir zaman, bukankah ditulis bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menghapus segala air mata daripada mata mereka. Oh, saya bayangkan, saudara, ibu itu bawa, saudara, tangisan penderitaannya puluhan tahun penuh dengan air mata. Dia datang, saudaraku, dan kemudian dia mencuci kaki Tuhan Yesus. Dia curahkan semua air mata. Dan ini yang saya percaya, dia taruh botol itu, kirbat itu di bawah kaki Yesus. Ya memang dia menangis, tapi dia menangis tidak sama seperti dulu menangis. Dulu dia menangis tidak punya pengharapan. Dulu dia menangis karena tidak percaya. Namun sekarang dia menangis, dia percaya, dia menangis punya pengharapan. Saya percaya dia letakkan kirbatnya itu, dia pulang berbeda. Wanita-wanita lain berkata, kirbat kamu di kalung itu di mana? Sudah aku letakkan di bawah kaki Yesus. Karena aku pulang, aku yang meratap, dia sudah ubahkan menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku sudah dibuka, sehingga ikat pinggangku adalah sukacita. Hari ini saya mau sampaikan yang sama kepada saudara. Saya nggak bisa menghapus air mata saudara. Saya manusia biasa nggak bisa membuat engkau tertawa. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, ada seseorang, Tuhan segala Tuhan, namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia bisa hapus air mata daripada segala muka. Yang percaya katakan amin. Oh haleluya. Jika engkau percaya pada pagi hari ini, mari datang di hadapan hadirat Tuhan. Mari bangkit berdiri, tutup mata saudara, mulai berdoa, mulai menyembah. Oh haleluya, haleluya, haleluya.